Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para dosen, teman-teman, mahasiswa, pelajar, serta para pemuda dari berbagai komunitas. Hari ini saya ingin berbicara tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita, terutama di era digital, yaitu pentingnya beropini dengan etika dan tidak menggiring orang lain secara tidak sehat. Teman-teman, hari ini kita hidup di dalam dunia yang penuh kebebasan informasi. Dengan satu sentuhan layar kita bisa berbicara, menanggapi, bahkan mempengaruhi ribuan orang dalam hitungan detik. Tapi izinkan saya bertanya, apakah setiap opini yang kita sampaikan sudah melalui proses berpikir yang matang, atau hanya sekedar luapan emosi? Menyampaikan opini memang hak setiap orang. Namun, di balik hak tersebut ada tanggung jawab moral dan sosial. Kebebasan berbicara tidak berarti berkata apa saja tanpa mempertimbangkan dampaknya. Opini yang baik lahir dari proses berpikir kritis, empati, dan rasa hormat terhadap orang lain, bukan dari amarah atau asumsi yang belum jelas sumbernya. Lalu, apa yang dimaksud dengan etika dalam beropini sendiri? Etika hadir dalam cara kita memilih kata, gunakan bahasa yang sopan, yang santun, dan tidak merendahkan orang lain. Etika juga tercermin dari kejujuran kita terhadap fakta. Jangan hanya mengambil sebagian informasi yang mendukung pendapat kita, lalu menutup mata terhadap bagian lain yang bertentangan. Karena tanpa etika, opinimu bisa berubah menjadi alat yang menyakiti, bukan mencerdaskan. Teman-teman, kita juga harus mewaspadai opini yang menggiring, yaitu opini yang sengaja diarahkan untuk memaksakan sudut pandang tertentu. Biasanya bentuknya berupa pertanyaan menjebak, data setengah benar, atau narasi yang dipelintir seolah-olah itu fakta utuh. Akibatnya, ruang diskusi berubah menjadi arena konflik, bukan tempat untuk pertukaran pikiran. Sebagai generasi muda, kita memiliki peran penting. Kita bukan hanya menjadi penerima informasi saja, tetapi juga penyebar dari informasi tersebut. Kita bukan hanya pembaca opini, tetapi juga pembentuk opini. Maka sudah seharusnya kita menjadi teladan dengan beropini yang sehat, beretika, dan bertanggung jawab. Ingatlah, setiap kata yang kita ucapkan, baik secara lisan maupun tulisan, punya pengaruh. Kata kita bisa membangun, tetapi juga bisa meruntuhkan. Ia bisa menyatukan, tetapi juga bisa memecah belah. Kita memang bebas berbicara, tapi kebijaksanaanlah yang menentukan bagaimana kita seharusnya berbicara. Hadirin yang saya hormati, sebagai generasi yang hidup di tengah derasnya arus informasi, kita bukannya hanya dituntut untuk mampu berpendapat, tetapi juga untuk mampu bertanggung jawab atas setiap pendapat yang kita sampaikan. Marilah kita menjadi pribadi yang tidak hanya fasih berbicara, tetapi juga bijaksana dalam menyampaikan opini. Opini yang sehat adalah opini yang lahir dari kejujuran. Disampaikan dengan etika dan ditujukan untuk membangun, bukan menggiring atau memecah belah. Mari kita isi ruang-ruang diskusi dengan gagasan yang mencerahkan, bukan provokasi yang menyesatkan. Mari kita gunakan kekuatan kata untuk menumbuhkan pemahaman, bukan menambahkan kebencian, dan mari kita jadikan perbedaan pandangan sebagai jembatan dialog, bukan sebagai alasan untuk menjatuhkan. Saya mau mengajak teman-teman semua untuk menjadi teladan dalam berkomunikasi, menjadikan opini sebagai sarana edukasi juga, bukan untuk manipulasi. Dengan demikian, kita dapat membangun budaya dialog yang sehat, cerdas, dan bermartabat di masyarakat. Semoga Tuhan senantiasa membimbing kita dalam berkata, berpikir, dan bertindak dengan penuh tanggung jawab dan integritas. Selamat pagi dan salam sejahtera.